Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Herpol Heti Mulyati STPMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok serta teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis kami dari Manajemen Rantai Pasok Cabai pada Pasar Segar Rizki Pertama. Berikut anggota kelompok kami, ada Nina Syamsyadia, ada Anjali Cantika, yaitu saya sendiri, ada Husna Yumna, dan ada Giri Prabowo Aji. Selanjutnya adalah latar belakang dari analisis kami, yaitu Pasar Segar Rizki Pertama merupakan warung sayur yang menjual kebutuhan rumah tangga, salah satunya cabai. Sebagai penghubung antara petani atau pasar induk dengan konsumen akhir, warung ini menjadi bagian penting dalam rantai pasok. Karakter cabai yang mudah rusak menuntut pengelolaan pasokan harian yang efisien dan juga responsif, agar kualitas tetap terjaga, serta kerugian dapat diminimalkan. Oleh karena itu, analisis rantai pasok cabai diperlukan untuk memahami pola distribusi, hubungan dengan pemasok, serta strategi menjaga keberlanjutan usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum Pasar Segar Rizki Pertama. Jadi, Pasar Segar Rizki Pertama ini merupakan sebuah warung sayur dan sembako dengan konsep pasar segar yang menghadirkan bahan kebutuhan rumah tangga dengan kualitas segar tanpa harus ke pasar besar. Usaha ini dikelola oleh Bapak Supri sejak 2018 yang berlokasi di Jalan Babakan Tengah, Kampus Dalam IPB, Dramaga, Bogor. Pasar Segar Rizki Pertama menyediakan berbagai macam bahan pokok dan sayuran segar. Cabai merupakan salah satu komoditas utama yang dijual oleh Pasar Segar Rizki Pertama ini dan menjadi kebutuhan bahan pokok harian pelanggan. Oke, selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, yang pertama itu adalah mengenai pemetaan rantai pasokan. Nah, pemetaan rantai pasokan ini menggambarkan aliran produk, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga dengan pelanggan. Tujuannya itu adalah untuk memahami hubungan antar aktor, mengidentifikasi hambatan, serta meningkatkan efisiensi dan koordinasi melalui pendekatan push dan pull. Pemetaan ini membantu mengimbangkan antara efisiensi biaya dan kemampuan dalam merespon permintaan pasar. Yang kedua itu adalah strategi rantai pasokan, di mana strategi rantai pasokan ini mengatur aliran barang, informasi, dan dana agar selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Strategi ini menekankan kesesuaian antara kebutuhan pelanggan dan kemampuan rantai pasok. Terdapat dua pendekatan. Yang pertama itu adalah efisien supply chain. Untuk permintaan stabil dan responsif supply chain itu adalah untuk permintaan dinamis. Yang ketiga itu adalah pengendali supply chain. Pengendali rantai pasok meliputi fasilitas, persediaan, transportasi, informasi, sumber pasokan, dan harga. Keenamnya itu berperan dalam menyeimbangkan antara efisiensi dan responsivitas sistem. Nah, kombinasi ini yang tepat untuk memastikan rantai pasok itu berjalan efektif dan selaras dengan strategi perusahaan. Oke, selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, yang keempat itu adalah jaringan distribusi supply chain, di mana jaringan distribusi ini mengatur aliran dan penyimpanan produk dari produsen hingga dengan pelanggan atau konsumen. Nah, peranannya itu adalah untuk menyeimbangkan layanan pelanggan dengan biaya operasional. Faktor seperti waktu respon, ketersediaan produk, dan lokasi fasilitas itu mempengaruhi kinerja distribusi. Model jaringan seperti direct shipping, in-transit mart, dan retail storage itu dipilih sesuai dengan jenis produk, nilai, dan tingkat permintaan. Yang kelima itu adalah rantai nilai pasok, di mana rantai nilai pasok ini mencakup aktivitas yang menambah nilai di setiap tahap rantai pasok. Rincian harga itu menggambarkan pembagian nilai dasar antar pelaku. Nah, menurut Milinia itu 2024, selisih harga antar tahap disebut margin pemasaran yang mencerminkan biaya dan keuntungan. Margin tinggi itu menandakan bahwa ketimpangan nilai, sedangkan rantai pasok efisien menghasilkan margin rendah dan distribusi pendapatan. Nah, dan yang terakhir itu adalah ketidakpastian rantai pasokan, di mana ketidakpastian muncul akibat perubahan permintaan, harga, dan kondisi pasar. Keputusan strategi seperti kepastian dan fasilitas perlu mempertimbangkannya. Metode discount cash flow atau DCF itu dan decision tree itu membantu dalam menilai resiko dan hasil keputusan. Pengelolaan ketidakpastian itu berfokus pada peningkatan fleksibilitas operasional agar supply chain itu tetap efisien dan adaptif terhadap perubahan.
Selanjutnya adalah pemetaan rantai pasok, di mana dapat dilihat di gambar ada total 4 yang berkontribusi dalam rantai pasok di pasar segar Rizky Pertama. Yang pertama adalah petani Bandung, di mana mereka menghasilkan sayuran segarnya, dalam hal ini adalah cabai, dan juga menjaga kualitas panen dari cabai tersebut. Yang kedua ada pasar Induk Kemang, yang di mana mereka adalah pengumpul utama dan menyalurkan dalam jumlah besar, yang di mana pasar segar Rizky Pertama membeli pada di pasar Induk Kemang tersebut. Dan pasar segar Rizky Pertama juga menjadi pengecer yang menjual langsung ke konsumen rumah tangga dan konsumen yang menjadi tahap akhir, di mana membeli cabai segar untuk kebutuhan sehari-hari. Di mana fokus manajemen di sini adalah efisiensi distribusi dan menjaga kualitas agar konsumen puas. Selanjutnya adalah strategi rantai pasok yang ada di pasar Rizky Pratama ini. Total ada 6. Yang pertama yaitu strategi operasi, di mana pasar Rizky membeli harian di pasar Induk Kemang, yang kemudian stok disesuaikan pada permintaan, yang biasanya pada hari kerja lebih kecil stoknya dibanding pada hari akhir pekan atau Sabtu Minggu, sehingga dapat menjaga kesegaran dan mengurangi risiko kerusakan. Yang kemudian strategi distribusinya yaitu dengan alur petani dari Bandung, kemudian ke pasar induk Kemang, kemudian ke warung Rizky Pertama, kemudian ke konsumen, di mana pasar induk dipilih karena ketersediaannya terjamin, harga stabil, dan juga fleksibel. Tetapi ada ketergantungan pada kondisi pasar induk yang ada. Kemudian untuk strategi outsourcing, di mana pengumpulan cabai ditangani pedagang grosir di pasar induk, kemudian warung fokus pada penjualan ke konsumen akhir dengan posisi tawar harga tentunya lebih lemah, tetapi karena dipermudah dengan cabai yang selalu siap ada di pasar induk. Selanjutnya strategi rantai pasok yang keempat yaitu strategi layanan pelanggan, di mana targetnya merupakan rumah tangga sekitar dan warteg kecil, kemudian fokus pada kualitas dan kesegaran cabai, ketersediaan harian, dan pelayanan ramah. Kemudian harga bisa lebih tinggi tetapi pelanggan loyal karena kualitas dan layanan yang tersedia. Kemudian strategi jaringan aset, di mana aset utama merupakan warung fisik di Dramaga dan 1 unit pickup tetapi tanpa gudang modern, sehingga mengandalkan pembelian yang setiap hari dan penyimpanan sederhana. Kemudian keselarasan strategi yaitu strategi kompetitif, yaitu cabai segar, kualitas baik, pelayanan ramah, dengan supply chain responsif sesuai dengan ketidakpastian permintaan. Seluruh strategi selaras untuk keberlanjutan usaha. Oke, selanjutnya mengenai faktor pendorong. Jadi, faktor pendorong rantai pasok pada pasar segarisi pertama ini merupakan aspek-aspek yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan rantai pasok cabai dan komoditas lain yang dijual. Di sini ada 6 poin atau ada 6 faktor. Yang pertama itu adalah fasilitas, di mana warung pasar Segar Rizky Pertama ini beroperasi dengan fasilitas yang sederhana di lokasi strategis dekat dengan kampus IPB. Keterbatasan ruang penyimpanan itu mendorong sistem pasok harian yang cepat, efisien, dan menekan biaya operasional. Yang kedua itu adalah persediaan. Karena cabai itu mudah rusak, terus warung ini menerapkan pola pembelian harian dari pasar induk berdasarkan perkiraan permintaan. Strategi ini dapat menjaga kesegaran produk sekaligus dapat menghindari kerugian akibat stok yang berlebihan. Yang ketiga itu adalah transportasi, di mana dalam pasar Segar Rizky Pertama ini menggunakan satu kendaraan pribadi untuk mengambil barang dari pasar induk, di mana transportasi ini memastikan kelancaran pasokan setiap hari meskipun gangguan kendaraan bisa langsung mempengaruhi ketersediaan stok. Yang keempat itu adalah informasi, di mana informasi harga dan stok diperoleh langsung dari pedagang grosir secara lisan. Nah, keterbatasan sistem informasi ini membuat pemilik warung itu mengandalkan pengalaman dan hubungan personal dalam menentukan jumlah pembeliannya. Yang kelima itu adalah sumber pasokan, di mana warung ini bergantung pada pasar induk Kemang sebagai sumber utama dalam pembelian cabai. Jadi, ketergantungan ini membuat hubungan baik dengan pedagang grosir menjadi penting agar pasokannya itu tetap stabil. Terus dan yang terakhir itu adalah harga, di mana harga di pasar Segar Rizky Pertama ini selalu mengikuti perubahan pasar induk. Nah, pemiliknya itu menerapkan transparansi harga kepada pelanggannya atau konsumennya agar tetap dipercaya, terutama saat harga cabai itu mengalami fluktuasi tinggi. Baik teman-teman, kita beralih ke jaringan distribusinya, di mana awalnya ini ada arilan produk. Nah, petani itu menghasilkan cabai lalu dijual ke pasar induk. Pasar induk menjualnya ke pengecer, pengecer menjualnya ke konsumen. Nah, konsumennya ini akan membeli cabai segar dari pasar segar. Kemudian dari aliran uangnya. Nah, petani ini menerima pembayaran dari pasar induk sesuai harga pasar. Pasar induknya
menerima pembayaran dari pasar segar dan pasar segarnya menerima pembayaran dari konsumen. Kemudian konsumennya ini membayar kepada pasar segar Rizky Pratama. Kemudian dari aliran informasinya, petani ini mendapatkan informasi tentang permintaan pasar, berapa banyak cabai yang dibutuhkan. Kemudian pasar induk ini menyampaikan informasi harga, stok, dan kualitas cabai kepada pengecer. Dan pengecernya, yaitu pasar segar, itu menyampaikan permintaan konsumen ke pasar induk, juga memberikan informasi harga dan ketersediaan kepada konsumen. Dan di bagian konsumen itu menyampaikan kebutuhan, preferensi, dan permintaan ke pasar segar. Ini sesuai dengan konsep distributor storage with retailer pick up. Kemudian dapat dilihat dari grafik di samping, yaitu di mana jumlah fasilitasnya turun, biaya logistiknya akan turun. Nah, ini tuh lebih hemat, di mana jumlah fasilitasnya naik, itu respon pelanggan akan naik. Nah, ini tuh lebih cepat. Nah, biasanya ini positifnya itu biayanya lebih rendah tanpa gudang tambahan, tapi responnya itu lambat kalau stok induknya habis atau telat masuk. Biasanya disebut variation in logistic cost and response time with number of facilities. Baik, kita beralih ke bagian rantai nilai produk cabai, di mana petani ini menjual cabai merah seharga kisaran 50 sampai 55.000 per kilogram, cabai rawit 28 sampai 30.000 per kilogram. Harganya lebih rendah karena dipotong biaya panen, distribusi awal, dan juga margin pengumpul. Kemudian distributor atau pasar induknya, cabai merah ini harganya 60.000 per kilogram, cabai rawit 35.000 per kilogram. Harganya naik karena biaya pengumpulan, transportasi skala besar, dan juga margin grosirnya. Bagian retailer atau pasar segar Rizky Pratama sendiri itu cabai merahnya sekitar harga 75.000 per kilogram, dengan cabai rawit kisaran harga 38 sampai 40.000 per kilogram. Naik lagi karena adanya biaya operasional seperti biaya angkut, parkir, bongkar muat, dan juga margin keuntungan. Kemudian dari sisi konsumen ini akan membayar harga akhir sesuai dengan retailer tadi, yaitu pasar segar. Nah, harganya itu lebih tinggi tapi sepadan dengan akses dekat dan juga fleksibilitas yang lebih sedikit, dan juga jaminan cabai yang segar. Nah, ini itu menyesuaikan dengan musim dan juga kenaikan harga atau penurunan harga yang terjadi. Baik, memasuki pada ketidakpastian rantai pasokan pada Rizky Pratama. Jadi di pasar ini mereka memiliki 3 ketidakpastian rantai pasokan. Yang pertama ada pengelolaan ketidakpastian harga. Jadi cabai itu rentan terhadap fluktuasi harga, biasanya akibat musim hujan dan gagal panen. Solusinya biasanya pemilik menerapkan harga yang konsisten. Nah, ini menjadi tantangan sendiri karena perlu strategi komunikasi yang baik dengan pelanggan agar pelanggan itu paham kenapa harganya sedang naik dan kenapa harganya sedang turun. Biasanya harga pasar naik itu harga jual juga akan naik, sedangkan harga pasar turun biasanya harga jual juga akan turun. Lalu yang kedua ada pengelolaan ketidakpastian pasokan. Nah, ketidakpastian pasokan akibat ketersediaan barang di pasar sangat mempengaruhi. Jadi solusi dari pemilik itu adalah memesan pada hari sebelumnya kepada pedagang, biasanya di jam 10 malam. Lalu pemilik mengambil stok pukul 3 pagi agar tidak kehabisan. Namun jika kehabisan, biasanya pemilik memilih di pedagang lain walaupun lebih mahal agar menjaga komitmen dengan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga adalah pengelolaan ketidakpastian permintaan. Jadi permintaan sayuran di pasar segar Rizky Pratama itu tidak selalu stabil. Biasanya di hari kerja penjualan mereka biasa saja, sedangkan di akhir pekan penjualan akan meningkat. Lalu permintaan cabai juga relatif cukup tinggi gitu, karena itu tuh kebutuhan harian masyarakat. Nah, solusinya dari pemilik adalah jika hari kerja pembelian jumlah belanjanya itu standar, sedangkan akhir pekan jumlah belanja itu akan dilebihkan atau stoknya ditambah. Kalau misalkan tidak ada stok dalam jumlah besar dan jika sayuran tersebut habis, maka pemilik akan membeli kembali ke pasar demi menjaga komitmen dengan pelanggan. Baik, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pasar segar ini menjalankan rantai pasok sederhana melalui pasar induk dengan strategi pemberian harian untuk menjaga kesegaran cabai. Meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas, fluktuasi harga, dan juga ketidakpastian pasokan, usaha ini mampu beradaptasi dengan transparansi harga, fleksibilitas pembelian, dan juga hubungan baik dengan pemasoknya. Keselarasan antara fokus pada kualitas dan juga pelayanan dengan rantai pasok responsif membuat usaha ini tetap berkelanjutan serta menjaga loyalitas pelanggan.
Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan, yang pertama, menjalin kerjasama dengan petani lokal agar tidak terlalu bergantung kepada pasar tradisional dan membantu dalam menjaga ketersediaan barang. Yang kedua, melakukan pencatatan pola permintaan pelanggan sehingga lebih akurat dengan jumlah belanja awal. Risiko kehabisan stok, tenaga, serta biaya tambahan dapat ditekan. Yang ketiga, investasi fasilitas penyimpanan sayur agar menjaga cabai atau sayuran lain bertahan lebih lama dan lebih fresh. Lalu yang keempat, ada backup logistik. Dengan bekerja sama dengan supir atau ojek saat keadaan darurat, maka risiko untuk kena macet atau misalkan masalah kendaraan itu dapat ditekan juga. Berikut merupakan bukti dokumentasi yang kami lakukan saat wawancara dengan Bapak Supri. Sekian presentasi yang bisa dapat kami berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.